Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, eh, kita belum masuk pembahasan mubtada dan khobar karena ternyata ada satu poin yang belum dibahas terkait dengan naibul fa'il ya. Pembagian taksimnya sudah sama kayak fa'il, ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya, yang zahir juga ada yang sari, ada yang mu'awwal bisari, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mudmar juga ada yang apa? Eh, ada yang apa baris dan ada yang mustatir. Yang baris ternyata ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau mustatir ada yang jawaz, ada yang wujuban. Dan itu sudah kita bahas semuanya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan ma yanubu anil fa'il. Jadi ma yanubu anil fa'il. Kira-kira apa sih yang bisa menggantikan posisi fa'il? Maaf. Eh, apa sih yang bisa menggantikan posisi fa'il? Maaf. Ma yanubu an sebentar saya ibaratnya kayak lupa ya. Oh ya, benar. Jadi apa sih yang menggantikan posisi fa'il? Ya, kan kemarin dibahas bahwa posisi naibul fa'il itu awalnya adalah maf'ul bih kan gitu. Nah, apakah maf'ul bih saja? Ternyata kan tidak. Jadi yang bisa menggantikan eh, fa'il itu ada empat ya. Yang pertama adalah maf'ul bih. Ini yang sering kita dengar. Ya, seperti misalkan kalimat hafidho al-Quran. Apa artinya hafidho al-Quran? Dijaga Al-Quran. Al-Quran itu dia hafal. Dihafal. Gitu. Oke, di sini kata Al-Quran itu kedudukannya sebagai nabil fa'il. Jadi kalau kita i'rabkan bagaimana? Al-Qur'anu Naibu, naibu fa'ilin terus, marfu'un hmm, wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. oke, ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Nah, kan ini cara meng'irabkan ya. Nah, di sini kalau kita lihat Al-Quran, hafizul Qur'anu, pada dasarnya dia awalnya sebagai apa sebelum fiilnya diubah menjadi majhul? Jadi maf'ul bih kan, hafizah Muhammadun Al-Qur'ana, Muhammad telah menghafal Al-Quran. Nah, di situ Al-Qur'annya sebagai maf'ul bih. Maka ketika diubah menjadi pasif, maka menjadi apa? Naibul fa'il. Jadi naibul fa'il gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama yang bisa menggantikan naibul fa'il itu adalah pertama maf'ul bih. Nah, terus yang kedua adalah salah. Yang kedua adalah maf'ul mutlak. Ya, al-maf'ul al-mutlak.
Ya. Yang kedua itu adalah maf'ul mutlak. Yes. Jadi maf'ul mutlak bisa menggantikan posisi naibul fa'il. Ya, bisa menggantikan posisi naibul fa'il. Misalnya seperti kalimat Quri'a Qur'anan. Qira'atun Qur'anan. Qira'atan. Quri'a. Sebentar. Atau diubahlah. Seperti misalkan kalimat Julisa Jalisun. Julusun Tawilun. Ya, Julisa Julusun Tawilun. Ya, kalau misalkan kita irokan maka sama seperti di atas ya. Jadi naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Nah, eh, kedudukan apa yang dimiliki kata julus sebelum dia menjadi naibul fa'il? Dia sebagai maf'ul mutlak. Yang kalau misalkan takdir itu seperti ini, ya. Yang seperti misalkan jalasa Muhammadun julusan tawilan. Artinya apa? Jalasa Muhammadun julusan tawilan. Muhammad. Muhammad telah duduk di tempat duduk yang panjang gitu, Ustaz. Muhammad telah duduk dengan duduk yang lama gitu maksudnya. Oh, salah. Ya, Dengan duduk yang lama. dengan duduk yang lama. Di sini kata julusan itu maf'ul mutlak. Nah, itu bisa menggantikan posisi fa'il jadi naibul fa'il gitu. Jadi julisa julusun tawilun. Gitu ya. Nah, ini yang kedua maf'ul mutlak. Nah, terus yang ketiga adalah dia dzaraf zaman. Maaf, dzaraf zaman atau dzaraf makan. Atau dalam bahasa ininya adalah al-maf'ul fih ya. Ulfi. Maf'ul fih ini juga sama. Bisa. Misalnya seperti julisa al-yaumu. Yang kalau kalimat sebelum menjadi naibul fa'il, dia kalimat itu seperti misalkan jalasa Muhammadun al-yauma. Artinya apa nih? Muhammad telah duduk hari ini. Muhammad telah duduk hari ini. Di sini kata al-yauma jadi apa? Kenapa, Ustaz? Kata al-yauma pada kalimat ini jadi apa? Maf'ul fi. Jadi maf'ul fih ya. Nah, maf'ul fih atau dzaraf zaman ketika diubah menjadi majhul atau pasif, dia bisa menjadi naibul fa'il. Jadi julisal yaumu gitu ya. Nah, kalau dirokan bagaimana? Sama seperti sebelumnya. Al-yaumu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ya. Nah, termasuk adalah jar majrur juga bisa. Jar majrur bisa menjadi naibul Fa'il. fa'il. Ya, al jarru wal majrur. Seperti misalnya kalimat julisa fil baiti. Yang kalau kalimat asalnya adalah julisa ajalasa Muhammadun fil baiti. Nah gitu. Jadi julisa Muhammadun fil baiti awal itu jar majrur, tapi ketika masuk kata fil baiti maka jadi apa?
Jadi naibul fa'il seperti itu. Nah, kalau misalkan di i'rab kan bagaimana? Nah, i'rabnya begini. Fil baiti misalnya. Fi Harfu harfu jarin jarrin mabniun ala sukun. mabniun ala sukun. Al baiti Wal baiti baiti ismun majrurun ismun majrurun bi bi fi bi fi fi. Terus wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. oke. Wal jumlatu Fi akhirih. Oke, wal jumlah tuh minal min minal jarri wal majruri fi. fi mahali raf'in naibu fa'il. Oke, gitu. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, maaf Ustadz, mau nanya Ustadz. Boleh silakan Ibu. Itu eh, jalasa menjadi julisa. Biasanya kan yang apa namanya fiil majhul kan katanya fiil yang bisa dibentuk dari mutaati juang. Ini kan jalasa tuh bukannya fiil lazim Ustadz. Nah, kenapa orang mengatakan seperti itu? Karena berpandangan bahwa yang bisa jadi nabil fa'il kan dari maf'ul bih kan ya. Hmm. Nah, ternyata bukan hanya maf'ul bih tapi tiga ini, empat ini. Maf'ul mutlak bisa jadi maf'ul naibul fa'il, maf'ul fi juga jadi naibul fa'il, maka tidak sekedar yang tadi yang lazim pun bisa. Dengan syarat ada maf'ul bisa jadi maf'ul mutlak atau ada maf'ul fi-nya atau ada jar majrurnya gitu. Jadi itu artinya apa yang julisal yaumu itu? Julisal yaumu, Iya. hari itu diduduki Muhammad gitu maksudnya. Cuma memang kalimatnya hampir sama sih, cuma Muhammad itu tidak disebutkan. Cuma memang agak-agak rancu sih. Ini saya ambil dari kitab As-Sarfus Shagir ya. Ini saya ambil dari kitab As-Sarfus Shagir karya Al-Ustadz Dr. Sulaiman Al-Uyuni. Beliau eh, apa? Beliau ini apa sih namanya? Yang mengajar bukan mengajar apa? Yang bertanggung jawab di Saudi ininya untuk ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf dan balaghah. Kitabnya yang terkenal itu Nahwu Shagir dia. As-Sarfu Shagir, Nahwu Shagir juga ada. Cuma saya punya ini As-Sarfu Shagir yang jarang banget ada di Indonesia. Ada kemarin saya lihat baru baru ada tuh di marketplace. Cuma memang agak mahal-mahal banget. Kalau memang nggak tebel-tebel banget gitu. Oke, gitu. Ini saya sandarannya dari sini. Ya, Berarti apa banyak ya ada perbedaan gitu Ustadz antara ulama nahu satu dan yang lain gitu. enggak. Memang yang saya tahu ini sih. Jadi yang bisa menggantikan naibul fa'il itu bukan maf'ul bisa saja, tapi berempat ini. Maka bisa kita ambil bahwa ternyata yang fi'il lazim juga bisa untuk apa? Untuk ini untuk apa? Untuk diubah menjadi fi'il lazim tuh bisa gitu. Jadi maknanya itu kayak jadi makna apa ya Ustadz ya? Kayak makna kiasan jadinya. Misalkan kayak diduduk dengan duduk yang Heeh. lama gitu. Jadi hari diduduki gitu ya Memang Ustadz. memang kalau di apa namanya diubah menjadi bahasa Indonesia jadi agak rancu memang. Tapi secara kalau dipahami dengan secara bahasa Arab memang lebih lebih mudah sebenarnya gitu. Terus kalau yang tadi yang jar majrur, jadi menerjemahkannya gimana Ustadz? Julisa Diduduki, fil di rumah Empati. didudukin agak gimana ya? Memang agak rancu agak ribet memang. Tapi intinya sama Muhammad duduk gitu di situ gitu masa di rumah.
Ya, gitu. Ada kepentingannya apa Ustadz? Kalau Kepentingannya, nah kalau ini nanti dia masih berkaitan dengan ilmu balaghah. Jadi dalam ilmu balaghah nanti ada pembahasan az-zikru wal hadzfu. Nah, az-zikru itu apa? Wal hadzfu ya. Jadi az-zikru wal hadzfu, jadi disebutkan atau tidak disebutkan, dihapus. Nanti di situ ada ininya, ada apa namanya, ada pembahasan terkait itu, termasuk adalah terkait dengan fa'il, kenapa disebutkan dan kenapa tidak disebutkan gitu. Nanti itu, nanti pembahasan ilmu balaghah sebenarnya di situ ada. hmm, kalau maf'ul li ajli nggak bisa ya Ustadz? Nggak bisa, dia cuma ini aja. Hmm. Ustadz Sebentar. berarti fi'il lazim juga tadi itu ada yang bisa ada maf'ul berarti ya. Kan waktu dulu itu kan maf'ulnya kalau lazim itu ya nggak perlu maf'ul kan gitu ya. Tapi Hmm, jadi di sini kan ternyata bisa ada maf'ul fi, ada maf'ul mutlak gitu. Ada jar majrur yang berarti maksudnya fi'il lazim pun bisa punya objek gitu. betul. Ya tadi kan, jadi naibul fa'il itu adalah bukan hanya berasal yang asalnya maf'ul bisa, tetapi yang tiga tadi sebenarnya. Gitu. Terus nanti untuk membedakan antara fi'il lazim sama mutlak itu gimana Ustaz? Kalau fi'il lazim dengan Muta'addi muta'addi. maksudnya lazim sama muta'addi maksudnya. Nah, kalau kayak gitu, nanti ini apa namanya, bisa dilihat dari ilmu nahwu. Salah satunya itu adalah eh dia bisa nempel dengan domir ha. Fahimahu, berarti dia fi'il apa? Fi'il muta'addi. Tapi kalau jalasahu kan nggak bisa. Nah, ini nih. Nah, ya. Kelihatan gak nih atau kurang besar? Nah, mana ini maf'ul bih, maf'ul mutlak, dzaraf sama dzaraf makan, dan jar majrur. Ya, pelajaran saya hari ini nih. Soalnya baru keinget. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti kalau kembali ke definisi fi'il lazim itu apa Ustaz? Fi'il lazim itu adalah fi'il ma yarfa'u fa'ilan wa la yansibu maf'ulan bih. Fi'il yang apa, yang merafakan fa'il dan tidak menasabkan maf'ul bih. Kalau muta'addi ma yarfa'u fa'ilan wa yansibu maf'ulan bih. Gitu. Nah, di sini dhabitul lazim wal muta'addi, kedobitnya itu adalah al-ittisal bi hal mughaibah. Sami'ahu fahimahu kan bisa kan, memahaminya, mendengarnya. Qara'ahu, tapi kalau lazim nggak bisa. Qa'adahu, zahabahu itu nggak bisa. Makanya dia termasuk adalah fi'il fi'il yang lazim. Jadi melazimkan fi'il fa'il saja tidak lewat. Kalau muta'addi itu kan artinya melewati. Artinya dia tidak hanya melewati fa'il tapi juga melewati maf'ul bih gitu. Ya, Maksudnya balai yang sibuk ya Ustaz. yang Ya, sih Bu Ustaz. ya. Balai yang sibuk maf'ulan bih itu maksudnya itu berarti emang tidak ada maf'ul bihnya atau ada maf'ul bih tapi Nggak tidak ada ada maf'ul bih. Lazim itu tidak ada maf'ul bihnya gitu. Tidak menasabkan maf'ul bih. Maksudnya memang nggak ada maf'ul bihnya. tapi bukan berarti tidak bisa ada maf'ul tapi bisa ada maf'ul mutlak atau maf'ul fih gitu. Dia. Kalau maf'ul mutlak masih bisa. Maf'ul aja juga sama. Yang ada cuma maf'ul bih saja. Karena mungkin beda ya Ustadz, kalau maf'ul bi itu kan sebagai objek ya Ustadz. Sementara Hmm. maf'ul mutlak itu kan dia posisinya itu kan sebagai apa namanya itu masdar kan ya Ustadz. Penguat kan sebagai penguat ya taukid ya. Nah, nanti dibahas. Maf'ul mutlak fungsinya tiga.
bisa taukid, bisa menjelaskan bilangan, bisa menjelaskan jenisnya. Gitu. Terus kalau maf'ul fi itu kan dia menjelaskan tentang tempat ya, bukan dia sebagai sebuah objek ya. Kalau maf'ul fi itu dzarf makan atau dzarf zaman. Heeh. Gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan antara maf'ul bih dengan dua maf'ul itu ya Ustaz. Betul, Bisa dikatakan begitu nggak? betul. Dan dia beda memang dari segi penggunaannya. Kan maf'ul itu ada 5 ya, mafa'il itu ada 5. Pertama maf'ul bih, terus maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul mutlak. Dan masing-masing ada pembeda, ada adrobitnya, dan ada aturan mainnya. Nah, berkaitan dengan lazim itu hanya tidak ada maf'ul bih udah. Kalau maf'ul mutlak bisa, maf'ul ma'ah bisa, gitu. Maf'ul li ajli bisa, dzaraf apalagi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau maf'ul mutlak itu kayak mirip tamyiz gitu, Ustaz, menjelaskan bilangan gitu. Enggak, dia menjelaskan ini. Nah, nanti di pembahasannya ada begini, misalkan contoh. Ada dia sebagai taukid. Contoh, qara'a qara'a Muhammadun qira'atan. Artinya Muhammad benar-benar membaca. Ini fungsinya li taukid. Bisa mau fungsi untuk menjelaskan jenisnya. Qara'a Muhammadun qira'atan jayyidatan. Artinya apa? Muhammad telah membaca dengan bacaan yang bagus. Menjelaskan gitu ya. Jadi untuk menjelaskan libayanil jinsih itu bisa dikasih naat atau bisa dikasih maf'ul bih. Maaf, dikasih mudhof ilaih maksudnya. Seperti misalkan qara'a Muhammadun qira atal imami. Apa artinya? Muhammad telah membaca bacaan imam. Bacaan seorang imam. Jadi menjelaskan jenisnya jadi dikasih mudhof ilaih gitu. Atau bisa menjelaskan bilangan seperti misalkan qara'a Muhammadun qira'ataini misalnya. Atau qara'a Muhammadun ya Qiraah salasa paham. salasa qira'at gitu. Atau daraba Muhammadun gitu. Biasanya pakai sigo ini sih kalau itu Mas. Sigo apa namanya? Sigo ismul mar'ah fa'lah. Daraba Muhammadun darbatan. Daraba Muhammadun darbataini. Daraba Muhammadun salasa darabatin gitu. Biasanya gitu. Biasanya pakai ismul mar'ah namanya. Pokoknya fa'lah. Madun darbatan ya atau darbataini atau salasa dorobatin gitu. Ini namanya maf'ul mutlak. Jadi menjelaskan 3 kalau nggak taukid, jenis atau menjelaskan bilangannya ada di bayan yang ada di gitu. Ya, nah kembali ke pembahasan kita. Jadi yang bisa menggantikan fa'il itu adalah tadi maf'ul bih, ini yang paling banyak yang sering kita gunakan maf'ul mutlak, maf'ul fi atau maf'ul atau jar dan majrur gitu. Jar majrur juga sering digunakan kok deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, jelas ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk nahwu. Selanjutnya kita lanjut ke saraf ya. Wallahu a'lamu bishawab.